Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mereview materi mengenai fi'il amr dan fi'il nafi. Yang pertama ada fi'il amr. Sebelum kita membahas fi'il amr, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan pembagian fi'il menjadi 3 macam ini itu menurut ulama Basrah. Sedangkan menurut ulama Kufah, fi'il itu hanya terbagi menjadi 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Langsung saja kita di sini akan membahas apa sih itu fi'il amr. Jadi fi'il amr itu berarti menjadi kata kerja perintah. Fi'il amr. Di dalam fi'il amr ini hanya menggunakan beberapa domir saja, yaitu domir kamu 1, kamu 2, dan kalian, atau anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Hanya menggunakan ke-6 domir ini saja. Mengapa demikian? Karena perintah itu ditunjukkan hanya untuk orang yang kita ajak bicara atau orang kedua. Contohnya misalkan saya ingin mengatakan tulislah kamu laki-laki 1. Kamu laki-laki 1 tulislah. Berarti contohnya di sini saya punya contoh contoh dari fi'il amr. Sebelum kita ke contoh itu, kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat fi'il amr. Dan sebelumnya lagi kita juga harus tahu bahwa apa itu fi'il mudhari'nya, apa itu huruf mudhari'a, apa itu huruf shahih, dan apa itu huruf ilat. Yang pertama, huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4. Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Atau biasa kita sebut dengan singkat dengan Anita atau Anaitu untuk lebih mempermudah. Ini yang dinamakan dengan huruf mudhari'ah. Huruf yang terdapat di awal fi'il mudhari'. Selanjutnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa sih? Huruf ilat itu terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, wawu, dan juga ya. Ini dinamakan huruf ilat. Dan huruf shahih adalah selain dari ketiga huruf ini, selain dari huruf ilat, itu dinamakan huruf shahih. Jadi syarat yang pertama untuk membuat fi'il mudhari' adalah syarat yang pertama untuk membuat fi'il amr adalah jika fi'il mudhari' itu diakhiri huruf shahih. Huruf shahih. Ini yang pertama, jika fi'il mudhari' diakhiri huruf shahih. Huruf shahih seperti tadi, huruf selain dari ketiga huruf yang dinamakan huruf ilat. Jika syaratnya seperti ini, maka kita
bisa membuat fiil amr dengan beberapa cara. Yang pertama, sukunkan huruf terakhirnya. Misalkan saya punya kata tangsuru. Tangsuru. Cara yang pertama, disukunkan huruf terakhirnya menjadi tangsur. Disukunkan huruf terakhirnya. Kemudian, jika sudah seperti ini, kita ganti huruf mudhari'ah yang berupa ta ini menjadi hamzah wasal. Lalu kita harokati seperti harokat sebelumnya. Jadi bentuknya berupa sukun, sudnya doma, dan roknya juga sukun. Kalau sudah seperti ini, kita juga bingung kan cara membacanya itu bagaimana. Nah, makanya kita itu memberi harokat hamzah wasal ini apa kan kita masih belum tahu. Untuk mengharokati hamzah wasal ini kita bisa melihat dari fiil mudhari itu sendiri. Di sini kan fiil mudhari. Jadi di dalam fiil itu ada namanya fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Dalam hal ini nunnya itu berupa tangan huruf mudhari'ah. Kemudian nun ini berupa fa fiil, dinamakan fa fiil. Ain ini short ini ain fiil. Dan ro ini lam fiil, lamul fiil. Nah, itu kita bisa melihat bahwa di sini huruf ain fiilnya itu berupa harokat doma. Jadi untuk mengharokati hamzah wasal kita melihat dari ain fiilnya. Seperti ini menjadi unsur kenapa hamzah wasalnya diharokati dengan doma, karena ain fiilnya berupa harokat doma juga. Namun beda halnya dengan contoh dhahaba, misalkan tadhabu. Saya punya tadhabu. Sama seperti tadi, disusunkan huruf terakhirnya menjadi tadhab, dan ini diganti dengan hamzah wasal. Nah, untuk ain fiil yang berupa harokat doma itu harokat hamzah wasalnya berupa doma juga. Namun untuk ain fiil yang berupa harokatnya fathah atau kasroh, fathah ini berupa fathah atau kasroh itu hamzah wasalnya diharokati dengan kasroh menjadi idhab. Jadi dari kata fi'il mudhari tangsuru dan tadhabu ini kita bisa membuat fi'il amarnya menjadi unsur dan idhab. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, jika fi'il mudhari'nya itu diakhiri huruf ilat. Jika fi'il mudhari'nya diakhiri huruf ilat. Contohnya, saya punya kata yad'u. Ini kenapa masuk ke dalam syarat yang kedua? Karena fi'il mudhari'nya itu diakhiri dengan huruf ilat berupa huruf wawu. Yang pertama, seperti tadi, kalau ini kan huruf akhirnya disusunkan. Kalau ini huruf akhirnya atau huruf ilatnya itu dibuang menjadi yad'u, pendek. Yad'u. Dan jika sudah seperti ini, maka kita sama juga datangkan atau ganti huruf mudhari menjadi hamzah wasal. Dan sama seperti tadi, karena ini berupa harokatnya doma, ain fiilnya, jadi hamzah wasalnya diharokati dengan doma juga. Ud'u. Dari kata yad'u ini menjadi ud'u fi'il. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga.
jika fi'il mudhari'nya diakhiri nun. Dalam hal ini nun itu berupa tadhabani, tadhabuna, dan tadhabina. Jadi nun yang dimaksud ini adalah ani, una, dan ina. Jika fi'il mudhari'nya berupa seperti ini, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, saya tuliskan tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Ini bisa kita ubah ke fi'il amr. Yang pertama, sama huruf mudhari'nya diganti dengan hamzah wasol. Sama seperti tadi, ini kan sama tadhabu, tadhabani, berarti idhabani, idhabuna, idhabina. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, syarat yang kedua atau cara yang kedua itu huruf nunnya dibuang. Dalam hal ini dinamakan dengan hadfun nun atau membuang huruf nun menjadi idhaba, idhabu, idhabi. Nah, seperti itu ya. Idhaba, idhabu, idhabi. Nunnya dibuang. Hadfun nun. Itu saja penjelasan dari saya mengenai fi'il amr. Baik, saya hapus. Selanjutnya kita membahas fi'il nahi. Kenapa fi'il nahi itu tidak termasuk ke dalam 3 pembagian fi'il seperti yang saya jelaskan sebelumnya? Karena pada dasarnya fi'il nahi itu berupa fi'il mudhari yang ditambahi dengan huruf la. La di sini berarti larangan. Jadi fi'il nahi itu kata kerja yang berupa larangan. Begitu ya. Untuk domir yang digunakan dalam fi'il nahi juga sama seperti fi'il mudhari, fi'il amr. Jadi berupa domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Untuk cara membuatnya juga sama seperti fi'il amr, sama seperti cara membuat fi'il amr. Namun fi'il amr itu kan di awal dan di akhir. Di awalnya diganti dengan hamzah wasol dan di akhirnya ada yang di hadfu dan lain sebagainya. Dan di sini, tetapi di sini fi'il nahi itu yang sama dengan fi'il amr itu adalah yang terakhirnya, yaitu terakhirnya dibuang dan disukukan seperti yang amr tadi. Langsung saja ke contoh. Misalkan saya punya fa'ala yaf'ulu. Taf'ulu ya. Kan berarti angkanya taf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulu ini berarti kan domir dari anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Ini domir, ini fi'il mudhari,
taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna. Taf'ulu taf'ulani, taf'aluna, taf'alina, taf'ulani, taf'ulna. Ini fi'il mudhari'nya. Selanjutnya untuk dirubah ke dalam fi'il madhi itu kita hanya menambahkan la saja di depannya. La nahi. La dan la. Dan untuk selanjutnya seperti tadi, seperti fi'il amr, la taf'ul disukunkan huruf akhirnya. Cukup di akhirnya saja. Yang awal itu tidak diganti dengan hamzah wasl, masih tetap berupa huruf mudhari'ahnya. La taf'ul berarti nanti ini karena seperti tadi akhirnya seperti fi'il amr syaratnya kan asalnya la taf'ul taf'ulani, la taf'ulani. Karena caranya seperti cara dari membuat fi'il amr, makanya dihapus atau dibuang huruf nunnya menjadi la taf'ula. Ke juga sama seperti yang di atasnya. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, ini bisa di fi'il nahikan menjadi la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, dan la taf'ulna. La taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, dan la taf'ulna. Ini tetap mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.